Pernah kebayang nggak sih kalau sebuah dokumen dari abad ke-7 ternyata menyimpan kunci buat memperbaiki beberapa masalah terbesar kita di abad ke-21? Oke, yuk kita bedah Risalah Al-Hukuk, sebuah naskah yang luar biasa relevan yang ditulis oleh Imam Ali Zainal Abidin. Ini bukan sekedar teks kuno ya, ini adalah sebuah cetak biru buat membangun kembali masyarakat dari fondasinya. Nah, biar kita paham konteksnya, kita perlu mundur sedikit ke masa setelah tragedi Karbala. Kondisi masyarakat saat itu lagi kacau banget, baik secara moral maupun politik. Nah, di tengah kehancuran ini, Imam Ali Zainal Abidin gak memilih pedang. Beliau justru memilih jihad diam, sebuah revolusi lewat gagasan dan pendidikan karakter. Jadi, coba deh bayangin risalah ini bukan sekedar daftar aturan biasa. Ini adalah sebuah rencana yang komprehensif untuk membangun lagi peradaban. Tapi dari dalam keluar, titik awalnya bukan hukum atau politik, tapi karakter individu. Ini adalah ide yang radikal banget pada masanya. Dan mungkin di dunia kita yang terobsesi dengan solusi eksternal, gagasan ini malah jauh lebih radikal sekarang. Nah, untuk benar-benar memahami cetak biru ini, kita perlu menggali konsep intinya, hak. Siap-siap ya untuk sebuah perubahan paradigma, karena ini akan menantang pemahaman modern kita tentang apa itu sebuah hak. Di dunia modern, kita kan seringnya mikir soal hak sebagai sesuatu yang kita tuntut atau kita terima. Jadi kayak jalan satu arah gitu. Nah, hak sebaliknya adalah jalan dua arah. Ini bukan tentang apa yang menjadi hak saya, tapi lebih ke apa yang jadi kewajiban saya dalam setiap hubungan, baik dengan Tuhan, dengan diri sendiri, maupun dengan orang lain. Perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi, kita punya konsep hak modern yang seringkali sifatnya konfrontatif, sebuah tuntutan. Nah, di sisi lain, hak adalah filosofi kuno tentang kewajiban bersama, yang lahir dari kesadaran bahwa semua hak itu pada akhirnya berasal dari Tuhan. Ini pergeseran yang fundamental, dari menuntut jadi melayani. Risalah ini menyusun kerangka hak dalam bentuk lingkaran-lingkaran konsentris. Dan perjalanan kita dimulai dari pusatnya, dari fondasi paling dasar dari segala eksistensi. Yuk, kita mulai. Hierarkinya jelas banget di sini. Hubungan dengan yang ilahi itu jadi jangkar untuk hubungan dengan diri sendiri. Hak Tuhan adalah yang terbesar, dan dari situlah semua hak lain mengalir. Setelah itu, barulah datang hak diri kita sendiri, yaitu kewajiban untuk memperlakukan jiwa kita sebagai sebuah amanah. Dan ini bukan cuma teologi yang abstrak loh. Coba bayangkan seorang profesional yang menolak korupsi meskipun nggak ada yang lihat. Itulah pemenuhan hak Tuhan. Atau pikirkan soal fenomena burnout. Saat kita mendorong diri terlalu keras sampai mengabaikan kesehatan mental, kita sebenarnya sedang melanggar hak jiwa kita sendiri. Prinsip etika kuno ini ternyata relevan banget kan? Oke, sekarang kita geser ke lingkaran berikutnya dan kita lihat gimana ini membangun pemahaman kita. Teks ini memperlakukan tubuh kita bukan sebagai milik pribadi, tapi sebagai amanah yang punya haknya sendiri. Setiap bagian tubuh punya kewajibannya masing-masing. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya aneh ya, tapi coba deh kita pikirkan bareng-bareng. Risalah ini menguraikan hak-hak untuk lidah, telinga, dan mata. Gimana kalau kita coba terapkan etika dari abad ke-7 ini ke kehidupan digital kita sehari-hari? Dan disinilah kita bisa lihat betapa prinsip-prinsip ini sama sekali nggak lekang oleh waktu. Hak lidah itu dilanggar lewat ujaran kebencian di media sosial. Hak pendengaran dilanggar waktu kita mengisi telinga kita dengan konten-konten yang merusak. Dan hak penglihatan itu dilanggar setiap kali kita terjebak dalam doom scrolling. Jari-jari kita sekarang sudah jadi perpanjangan dari lidah kita. Sekarang, lingkarannya makin melebar keluar ke jaringan kewajiban sosial yang luas yang membentuk sebuah masyarakat yang sehat. Nah, ini adalah bagian di mana cetak biru ini benar-benar terasa hidup. Coba lihat deh cakupannya yang holistik ini. Risalah ini membangun sebuah kerangka kerja untuk semua interaksi manusia. Mulai dari hubungan kita dengan diri sendiri, lalu keluarga, komunitas, dan bahkan negara. Setiap lapisan ini punya serangkaian tanggung jawab timbal baliknya sendiri. Dan cakupannya itu luar biasa komprehensif. Ini bukan cuma tentang keluarga dan teman. Risalah ini menguraikan hak-hak spesifik untuk tetangga Anda, guru Anda, bahkan orang yang berutang pada Anda atau lawan Anda di pengadilan. Setiap interaksi dipandang punya kewajiban etis yang melekat di dalamnya. Dan mungkin contoh yang paling kuat dari jangkauan naskah ini adalah perlindungannya terhadap kelompok minoritas.
Kutipan dari kakek sang imam ini menyoroti sebuah etos inklusivitas yang sangat radikal. Ini bukan sekedar toleransi pasif ya, tapi sebuah pengakuan aktif akan kesetaraan kita sebagai manusia. Jadi, setelah kita menjelajahi semua konsep ini, yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Apa sih relevansi sebuah teks berusia 1400 tahun ini bagi dunia kita yang penuh dengan perpecahan, kesepian, dan polarisasi? Risalah ini seolah-olah menawarkan sebuah penawar. Ia mengusulkan sebuah dunia yang dibangun bukan di atas apa yang bisa kita dapatkan, tapi di atas apa yang bisa kita berikan. Risalah ini mengajarkan kita untuk merawat diri kita sebagai sebuah amanah dan untuk melihat setiap orang lain sebagai seseorang yang kepadanya kita punya kewajiban suci. Ia menghubungkan tindakan terkecil dari integritas pribadi dengan kesehatan seluruh masyarakat. Dan ini pemikiran terakhir yang mau saya tinggalkan untuk Anda. Kita sudah banyak banget bicara tentang hak. Tapi di dunia yang rasanya semakin terfragmentasi, mungkin fokus pada kewajiban, pada apa yang mengikat kita bersama, justru bisa menjadi jalan menuju pemulihan dan rekonstruksi. Mungkin saja cetak biru kuno ini masih menyimpan kearifan yang sangat kita butuhkan saat ini.